Pemirsa, kami terus memantau bagaimana jumlah penghitungan suara sementara dari Lingkaran Survei Indonesia. Anda bisa melihat saat ini perolehan sementara masih di peringkat pertama Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dengan persentase 19,61%, kemudian disusul oleh Partai Golkar dengan perolehan 14,64%, lalu Gerindra 11,88%, Demokrat di urutan keempat 9,78%, dan Partai Amanat Nasional 7,48%. Itu 5 besar penghitungan suara versi Lingkaran Survei Indonesia. Kita akan berbincang bersama Mas Heri Budianto terkait dengan hasil yang sudah mencapai jumlah suara sementara yang belum resmi, Mas Heri, 99,05%. Mas Heri melihat seperti apa PDI, Golkar, dan juga Gerindra di posisi 3 besar ini? Kalau 3 besar, saya kira memang sudah bisa kita prediksi ya. Beberapa lembaga survei termasuk juga Polkom Institute ya. Kita merilis 6 hari yang lalu memang 3 besar itu adalah PDIP, Golkar, dan Gerindra. Ya. Namun menurut saya ada sebuah kalkulasi yang juga tidak terpantau dengan manis oleh lembaga survei ya. Terkait dengan 2 partai menurut saya. Yang pertama adalah PKB yang kenaikannya mencapai 5% ya. Dari pemilu yang lalu itu angka mereka di 4%, sekarang di 9%-an ya. Kemudian yang kedua adalah Nasdem. Ini adalah partai baru tapi langsung melejit di angka 6%-an. Artinya kedua partai ini betul-betul membuka mata kita bahwa ternyata sebaran dari perolehan suara ini tidak terfokus pada satu partai, ya PDIP. Nah, banyak memang analisis kita sebelum Pileg dilaksanakan bahwa Jokowi efek itu akan mampu meraih suara dukungan terhadap PDIP itu bahkan di atas 20%. Namun kita bisa lihat ini kalau suara yang masuk dari quick count ini kan sudah 9,05, artinya tinggal sekitar berapa itu? 1 ya. 0,05 ya, sekitar itu. Jadi kemudian saya kira sudah beginilah kira-kira nanti bisa jadi itu menembus angka PDI itu hanya sekitar 20%, gitu. Seperti itu. Kalau kita melihat petanya, tapi kita juga akan mengajak dulu ini ya, pemirsa juga ikut bergabung bersama kami untuk melakukan dialog interaktif melalui nomor telepon yang akan tertera di layar kaca tentunya. Tapi saya yang ingin tanyakan kepada Mas Heri adalah melihat dari persentase perolehan suara sementara, walaupun belum resmi seperti ini, ke depan peta koalisinya kira-kira akan seperti apa, Mas Heri? Ini yang menjadi menarik ya, karena apa? Tidak ada partai yang menang terlalu jauh jaraknya. Walaupun PDIP itu nanti bisa menembus, katakan misalnya 20%, ya, jarak dengan Golkar itu sekitar 6%. Nah, lalu kemudian jarak Golkar dengan Gerindra itu sekitar 3%. Di sini kita bisa lihat peluang ada tiga klaster, ya, ada 3 klaster, tapi tetap 3 klaster ini yang mencuat. Klaster pertama adalah nanti PDIP, klaster kedua adalah Golkar, klaster ketiga adalah Gerindra. Nah, ini. Nah, nanti partai-partai mana saja yang akan masuk di dalam ketiga klaster ini udah bisa kita deteksi misalnya dari sekarang ya. Nasdem itu mengarah ke PDIP. Lalu kemudian Golkar masih menunggu. Artinya belum ada partai yang menjalin komunikasi politik intens seperti PDI dan Nasdem. Lalu kemudian di Gerindra itu ada P3. Nah, sementara PKB, PKS, kemudian termasuk juga di dalamnya P3, bukan P3 tapi Hanura, saya kira karena 6% agak sulit mendorong pasangan Win HT untuk maju. Nah, namun ada skenario lain menurut saya ya. Ini akan ditentukan juga oleh Partai Demokrat. Jadi Partai Demokrat dengan perolehan 9% saya kira akan juga menentukan ke arah mana. Namun peluang mereka untuk mengajukan capres memang agak sedikit sulit ya, karena memang kita tahu konvensi juga belum menghasilkan apa-apa, ternyata konvensi juga tidak bisa mendongkrak perolehan suara Partai Demokrat. Artinya ada peluang Demokrat ini merapat kedua partai. Yang pertama adalah Demokrat bisa saja ke Golkar, lalu yang kedua Demokrat ke Gerindra. Kalau Demokrat ke PDIP agak sulit, karena kita tahu histori ya, hubungan antara Bu Mega dan Pak SBY, itu ada alasan. Lalu kemudian PKS menurut saya agak sulit ke PDIP karena faktor ideologis, seperti itu. Jadi PDIP memang paling nyaman nanti 2 hari sebelum hari pencoblosan itu Puan Maharani bertemu dengan Hatta Rajasa. Ada kemungkinan PAN juga akan ke PDIP. Namun semua masih kalkulasi. Saya kira memang semua akan menunggu hasil
hasil real count dari KPU, tapi paling tidak sudah kita lihat petanya seperti itu. Namun ada suatu hal yang menurut saya sangat di luar prediksi adalah naiknya perolehan suara Partai Islam. Di sini ya, kita lihat PKB naik 5%, lalu kemudian PAN naik 1%, P3 naik 0, sampai 1%, kemudian kalau PBB memang ya kita bisa prediksi 1%-an, lalu kemudian yang turun hanya PKS. Turunnya itu tidak begitu signifikan, hanya sekitar 0, sampai 1%. Artinya apa? Partai Islam ini juga kalau mereka sekarang kan psikologis mereka kan memunculkan semangat baru, confidence mereka muncul. Nah artinya apa? Ada sebuah wacana yang baru juga ini. Pagi-pagi saya sudah menerima beberapa BBM, beberapa SMS dari teman-teman. Bagaimana dengan wacana koalisi poros tengah? Jilid kedua. Artinya apa? Kalau ini memang betul-betul menjadi kenyataan nanti akan ada 4 poros. Nah kalau 4 poros maka menurut saya agak terganggu nih PDIP, Golkar, dan Gerindra. Karena kalau kalkulasi kita walaupun nanti PDIP ini bisa meraih 20% plus Nasdem, saya kira memang ya kan kita akan lihat kepercayaan diri juga akan sedikit sulit ya. Artinya ketatnya persaingan-persaingan antar partai yang bisa digambarkan dari perolehan suara sementara. Apalagi ketika poros tengah sudah berkoalisi secara utuh seperti itu. Apakah skenario partai-partai besar akan dikalahkan? Ya, saya kira itu alternatif berikutnya ya. Karena kan yang mengemuka wacana di publik saat ini adalah 3 kekuatan besar itu kan. Jauh-jauh hari memang kita sudah lihat muncul dominasi capres siapa. Misalnya di PDIP begitu Jokowi diusung kan fokus kita ke sana. Lalu kemudian memang Golkar, Pak ARB sudah jauh-jauh hari diusung. Lalu kemudian muncul Gerindra. Memang ada kubu lain, Hanura ya, yang mengusung pasangan Win HT. Namun ternyata begitu penghitungan tidak signifikan. Nah artinya apa? Kalaulah tadinya suara-suara partai menengah ini hasil perolehannya tidak begitu signifikan, kemungkinan besar seperti PKB, PAN, P3 akan mengulangi dalam tanda petik perilaku politik mereka di 2009. Artinya kan mereka di bawah 5% selain PKS ketika itu ya. Nah tapi dengan munculnya kenaikan yang menurut saya rentang antara 1 sampai 5%, berarti kan kepercayaan diri mereka muncul. Tapi di tahun ini yang mencolok Gerindra kenaikannya bisa sampai 3 kali lipat, Mas Ari. Gerindra itu naik 7 sampai 8%. Artinya itu juga yang kemudian menimbulkan sebuah kepercayaan diri bagi Partai Gerindra untuk mengusung Prabowo sebagai calon presiden. Dan itu tidak akan berubah pasti? Iya, tidak akan mungkin berubah. Karena itu kan Prabowo kan memiliki keinginan atau kita katakan niat untuk maju sebagai RI1 itu kan sudah 5 tahun yang lalu ya. Nah artinya apa? Ini juga sebuah hasil maksimal yang diperoleh oleh Gerindra karena mereka sudah mendesain Prabowo untuk maju sebagai RI1 itu kan jauh-jauh hari. Artinya juga ini adalah menurut saya salah satu indikator keberhasilan Gerindra mencapai 11-12% itu dari situ. Lantas bagaimana suara Demokrat di tahun 2009 bisa hampir mencapai 20%, sedangkan sekarang turun drastis hanya sekitar 9%? Ya, Demokrat itu turun 11%. Ya. Turun kisaran 11% menurut saya ini kalau kita mengacu pada prediksi teman-teman di lembaga survei memang ada sesuatu hal yang menggembirakan. Maksudnya begini loh, kalau kita mengacu pada hasil survei itu hanya 4-5% kan, artinya 9%. Memang mengalami penurunan 11%. Nah ini kan tentu ada beberapa indikator yang menyebabkan itu. Apa saja indikatornya? Nanti kita akan lanjutkan kembali karena ini ada warga yang juga ikut berpartisipasi. Bapak atau Ibu Rasdija yang berada di Lampung, selamat pagi. Selamat pagi, dengan Bapak Rasdija, bukan dengan Ibu. Baik, iya Bapak. Bapak, apa yang ingin Anda sampaikan Pak? Silakan. Ya, Bapak Wida ya, selamat pagi. Jadi begini, di TIPS kami ini tentunya di RT 012, Burhan Labon Ratu Raya, Bandar Lampung, TIPS 3. Kami selaku pengurus RT, waktu Charlie itu kurang lebih sekitar 430 mata pilih. Oke. Setelah DPT turun 330. Nah, ininya lagi, apa yang lucunya lagi di TPS, ketika mau dibagikan kartu-kartu tersebut tidak dihitung dulu. Baik. Ya. Kami apa Pak Rasdija yang ingin Bapak sampaikan Pak?
Nah, artinya bisa tertunda, kartu suara itu kurang. Bahkan mata pilih kurang lebih sekitar 70 tidak memilih ini. Nah, ada isu-isu katanya mau menuntut KPU, ya silahkan aja, saya bilang kalau bisa itu. Baik. Terima kasih, Kita mengimbau Pak Rasdija. ini mudah-mudahan. Gimana? Ya. Baik, Pak Rasdija sudah kami tangkap. Itu dulu informasinya. Baik, terima kasih Pak Rasdija. Oke, kekurangan 70 suara di daerah Lampung. Kalau tadi menurut Pak Rasdija, Dewi. Ya, dan DPT-nya hanya 330 begitu. Artinya masih beberapa warga di sana yang kemudian tidak bisa menyalurkan suaranya. Kami masih akan kembali pemirsa dalam Wakil Pilihan Rakyat. Pemirsa, yang perlu diamati juga bahwa anggaran pemilu dari setiap 5 tahun ternyata selalu naik secara signifikan. Berapa besar anggarannya? Kita lihat bersama informasi yang berikut ini. Oke, kami akan menunjukkan kepada Anda besaran kenaikan anggaran pemilihan umum dari tahun ke tahun. Berdasarkan pantauan kami dari tahun 99 hingga 2014, kenaikan anggaran pemilihan umum cukup signifikan. Pemirsa, kami mencoba untuk menampilkan grafis kepada Anda bagaimana perkembangan anggaran yang disediakan oleh pemerintah untuk menyelenggarakan pemilihan umum dari tahun ke tahun. Baik, di tahun 2004 ke 2009, kemudian ke tahun 2014, anggaran pemilihan umum terlihat cukup signifikan. Dan apakah nilai-nilai ini berkorelasi secara lurus dengan pertumbuhan ekonomi dan juga perkembangan dari pemerintah di Indonesia? Akan dilanjutkan kembali Wakil Pilihan Rakyat bersama Dewi Budianti. Iya, baik Andro, nanti kita akan melihat kembali bagaimana grafis yang ada di sana. Tapi kita akan lanjutkan terlebih dahulu perbincangan kita dengan Mas Heri. Mas Heri, lanjut lagi ke perbincangan terkait koalisi. Kalau kita lihat PDIP dan Golkar tentu sudah memiliki posisi tawar yang tinggi. Kemudian menariknya lagi adalah Gerindra. Kemana akhirnya Gerindra ini akan merapat dan dengan siapa saja? Ya, saya kira 3 capres ini akan tetap diusung oleh partai. PDI Jokowi, lalu kemudian ARB di Golkar, lalu kemudian Gerindra Pak Prabowo. Artinya ketiga inilah yang menjadi semua fokus ya, klaster masing-masing itu. Nah, kalau kita lihat, kita memetakan sesuatu tentu melihat sebuah perjalanan histori daripada bagaimana hubungan antar partai. Paling tidak kita bisa potret 10 tahun ke belakang. Bahwa memang kalau kita melihat fokus pada partai-partai menengah ini di dalamnya ada partai Islam. Nah, memang kecenderungan mereka kita lihat ya, tidak ada suara yang sesignifikan sekarang. Memang ada kenaikan suara di PKS tahun 2009 mencapai 7%, tapi sekarang turun 1%. Artinya saya selalu ingin menegaskan bahwa di 2014 ini sebaran suara ini secara psikologis jelas menimbulkan kepercayaan diri yang tinggi bagi partai-partai menengah. Partai menengah akan mengkalkulasi ulang. Memang selama ini mereka menghembuskan capres. Kita tahu misalnya dari PKB ada 3 nama yang selalu disebut-sebut. Ada Mahfud MD, termasuk juga JK, lalu kemudian ada Rhoma Irama. Lalu kemudian PKS ada 3 nama juga, hasil Pemira, ya Anies Mata, lalu kemudian Ahmad Heriawan dan Hidayat Nur Wahid. Begitu juga P3 ada 8 nama. Kemudian PAN ada Hatta Rajasa. Nah, ini nanti akan sangat memiliki peran yang dominan menurut saya. Dan mereka juga akan memiliki posisi tawar yang tinggi. Beda dengan kondisi tahun 2009, di mana mereka memperoleh suara rata-rata di bawah, selain PKS,
itu di bawah 5%, sehingga mereka merapat ke Partai Demokrat. Nah, kalau sekarang mereka akan sangat menentukan. Menurut saya, yang kita prediksi bahwa PDIP akan meraih suara di atas katakan misalnya hasil survei Polkom mencapai 23%, sekarang ternyata hanya kisaran 19%. Ini jelas menurunkan tingkat kepercayaan diri partai PDIP ya dibandingkan dengan yang lain. Golkar relatif stagnan ya di angka 14%, 2004 sekarang. Artinya apa? Bargaining position pada posisi RI2 akan sangat ketat di sini. Menurut saya nanti partai-partai ini akan sangat ditentukan oleh bagaimana lobby di dalam komunikasi politik dan tentu chemistry. Chemistry penting. Tapi kalau kita bicara tentang ideologi partai tentu akan sulit juga kita prediksi ya karena kita lihat komunikasi politik P3 itu jelas mengarahnya kepada Gerindra. Nah, ini kita masih akan lanjutkan lagi tentunya seperti apa kemungkinannya pemirsa. Tapi Andromeda Mercury ini rasanya sudah kembali siap untuk menyampaikan kabar terkait anggaran pemilu ya. Baik, Dewi, terkait dengan anggaran pemilu dari setiap 5 tahun ternyata selalu naik signifikan. Kami akan menunjukkan kepada Anda, pemirsa, kenaikan dari tahun 1999 hingga tahun 2014, berapa nominal anggaran pemilu. Kita soroti di tahun 1999, 1,3 triliun, kemudian di 2004 naik bisa dikatakan 2 kali lipat, 6,9 triliun, 2009 drastis naiknya 23 triliun rupiah, dan di tahun 2014 ini anggaran pemilu yang digelontorkan oleh pemerintah yakni sebesar 27 triliun rupiah. Bisa Anda lihat yang paling mencolok perubahan anggaran yaitu dari tahun 2004 ke 2009. Dari 6,9 triliun rupiah loncat ke angka 23 triliun rupiah. Naiknya bisa sekitar 3 kali lipat, pemirsa. Lalu bagaimanakah dengan laju pertumbuhan ekonomi di setiap tahun pemilu dalam kurun waktu 15 tahun terakhir? Kita lihat bersama-sama berikut ini. Pertumbuhan ekonomi dari tahun 1999 hingga 2014 ini bisa tergambarkan grafis di tahun 99 0,8%, kemudian di tahun 2000 4,9%, di tahun 2001 turun menjadi 3,6%. 2002 kembali naik pertumbuhan ekonomi 4,5%, dan di tahun 2003 cenderung naik kembali di angka 4,8%. Dan di tahun 2014 ini ditargetkan pertumbuhan ekonomi akan mencapai 5,8%, pemirsa. Kita beralih ke kabar berikutnya, kita akan melihat berapa sebenarnya target pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun 2014 ini. Dari berbagai versi yang kami tampilkan berikut ini, pemirsa, target pertumbuhan ekonomi di tahun 2014 kisaran dari Bank Indonesia 5,5 sampai 5,9%. Kemudian kisaran menurut versi Bank Dunia 5,3%. Lalu dari pemerintah 5,8% sampai 6,0%. Dan kisaran dari dana reksa sekitar 5,8%. Wakil pilihan rakyat akan kami lanjutkan sesaat lagi, pemirsa. Sebelum tanggal 9 April 2014, kita sama-sama mengamati bagaimana langkah para calon legislatif untuk merangkul, untuk mendekati para konstituennya. Ada yang menggunakan sosial media, ada yang menggunakan alat peraga, ada juga yang menggunakan kostum-kostum yang unik. Dewi. Ya, betul sekali, dan ini adalah sekilas informasi untuk Anda seputar pelaksanaan pemilu. Tahukah Anda, pemirsa, hingga saat ini Indonesia sudah 10 kali melaksanakan pemilu.
Informasi yang perlu Anda cermati, warga yang tidak masuk DPT ataupun DPK dapat bisa mencoblos dengan menunjukkan KTP dan KK di TPS lingkungan yang tertera di KTP dan KK Anda. Nah, ini adalah sebanyak 2.467 caleg perempuan bersaing di pemilu 2014, meningkat dibandingkan pemilu 2009 yang berjumlah 30%. Kini menjadi 37% dari total caleg DPR. Saatnya kita untuk memilih. Ya, kita langsung ajak pemirsa menuju ke Yogyakarta bersama dengan Muhammad Chandra yang sudah berada di sana. Ada kabar apa, Chandra, yang bisa Anda sampaikan saat ini? Ya, Dewi, Andro, dan juga pemirsa, di sini kita ada di Kelurahan Sorosutan yang dimana ini nanti akan dilakukan perhitungan suara dan memang sudah dilakukan persiapan sejak pukul 9 tadi. Namun di sini saya tidak akan menyampaikan tentang perhitungan karena memang belum dimulai. Nah, saya akan mengajak Anda sejenak untuk berbincang dengan sejumlah warga mengenai apakah mereka tahu dengan caleg-caleg yang mereka pilih kemarin pada tanggal 9 yang mana dimulai dari jam 7 pagi hingga jam 1 siang mereka mengantri untuk melakukan pencoblosan di TPS-TPS mereka masing-masing. Saya akan mengajak Anda berbincang dengan sejumlah warga. Selamat siang, dengan Bapak siapa? Selamat siang, Pak Kusmanto. Oke, Pak Kuswanto. Pak Kuswanto, tahu nggak Pak kemarin orang-orang yang dicoblos itu dan Bapak mengenal mereka satu persatu nggak Pak? Alhamdulillah tahu semua. Yang saya coblos itu saya kenal. Iya, kenal. Apakah ini kenal karena warga sekitar? Apakah mereka melakukan kampanye di daerah Bapak atau seperti apa? Iya, kampanye begitu, tapi juga lewat media. Lewat media, ya. Baik Bapak, mengenai Pilpres besok ini ya, beberapa waktu lagi, ini menurut Bapak bagaimana pendapat Bapak tentang capres-capres yang diusung oleh berbagai macam partai ini? Kalau saya berharap capres yang diusung oleh partai-partai itu kemudian bisa mengerucut kepada capres-cawapres yang memang menjadi capres yang dikehendaki rakyat dan nanti menjadi capres yang memang bisa menyelesaikan banyak persoalan. Untuk Bapak sendiri sudah mempersiapkan pilihan nanti untuk capres dan cawapres ini? Ada lah. Sudah ada Pak ya? Sudah ada. Baik Pak, di Jakarta atau di studio saat ini sudah ada pengamat politik yang ingin mendengar aspirasi ataupun pertanyaan atau unek-unek Bapak yang ingin disampaikan terkait Pilpres besok dan juga Capres dan Cawapres ini. Seperti apa Bapak yang ingin Bapak tanyakan kepada pengamat politik ini? Yang akan saya tanyakan kira-kira peta kekuatan melihat dari hasil quick count itu. Kira-kira koalisinya terjadi seperti apa, kemudian peta kekuatan terutama yang partai menengah itu nanti kira-kira akan merapat kemana, ataukah partai menengah itu yang perolehannya menengah itu akan berkoalisi sendiri begitu. Hanya itu. Oke, baik Bapak, itu nanti akan dijawab setelah saya akan berbincang dengan warga lainnya. Baik, dengan Bapak siapa, Pak? Suprapto. Bapak Suprapto. Baik Pak Suprapto, ini saya tanya di awal tadi, dari orang-orang yang kemarin Bapak coblos nih ya, nama-namanya dan juga ada beberapa fotonya itu, Bapak kenal secara personal atau mengetahui karakter-karakter mereka seperti itu? Ya, dari jumlah calon yang menjadi calon legislatif itu hampir mayoritas memang saya tidak kenal. Iya, karena yang sebagian hanya saja yang kita tahu. Untuk yang seperti DPRD kota itu kan sebagian dari tetangga masyarakat kita itu kita kenal, tetapi yang untuk provinsi sampai DPR RI itu hanya beberapa
orang yang memang sosialisasi sampai ke wilayah kita. Oke. Dan Bapak sendiri yang mengenal itu berdasarkan kampanye yang mereka lakukan atau hanya tadi karena tetangga-tetangga saja yang Bapak kenal itu? Ya, karena di masyarakat itu kan kecenderungan untuk berkelompok di partai awal itu kan kita sudah ada. Sehingga yang masuk, yang kita kecenderungan dekat itu yang kita bisa kenal. Tapi partai-partai yang tidak masuk itu mayoritas kita tidak kenal untuk calon-calonnya. Oke. Nah, mengenai pendapat Bapak tentang Capres dan Cawapres besok seperti apa, Pak? Ya, kita kan berharap seperti ini. Artinya kemarin kita milih itu sudah milih partai, milih calon. Ada satu partai yang kita pilih, harapannya ke depan itu memang dari hasil suara itu harapan partai itu bisa mengusung presiden yang memang sudah digadang-gadang sejak awal dengan suara yang mungkin sudah ada saat ini, dengan harapan tidak mengecewakan kepada kita masyarakat yang memang sudah mempercayakan suara ke partai itu. Nah, Pak, ini kita ingin mendengar aspirasi Bapak terkait Capres dan Cawapres ke depan ini. Ada pertanyaan apa, Pak, yang mungkin nanti bisa dibantu oleh pengamat politik yang ingin menjawab pertanyaan Bapak terkait Capres dan Cawapres ini, Pak? Ya, kita berharap untuk Capres maupun Cawapres ini besok benar-benar bisa untuk menghadirkan sesuatu yang baru untuk masyarakat. Yang jelas besok kita memikirkannya bukan kepentingan partai lagi atau kepentingan untuk masyarakat bersama, walaupun jelas dari masing-masing warga itu ada basic partai yang signifikan mendukung di masyarakat tersebut. Dia berharap nanti calon-calon maupun ada koalisi atau sebagainya itu tidak mengecewakan dari janji-janji awal yang itu sudah diusung oleh partai itu sendiri. Kalau pertanyaan Bapak tentang pemilu ini seperti apa, Pak? Ya, sebenarnya pertanyaan kita untuk pengajuan presiden besok ini dari semua yang ada ini bisa nggak nanti kita bisa menghadirkan calon-calon presiden yang lebih banyak dari calon-calon yang sudah ada, artinya alternatif dari yang sudah disuguhkan saat ini, mungkin kita bisa melihat calon baru yang mungkin lebih visioner ke depan. Oke, Oke. baik. Ya. Terima kasih Bapak atas waktunya dan pemirsa, ini tadi tanggapan warga terkait caleg-caleg yang mereka pilih kemarin. Ternyata ada yang mereka ketahui dari memang tetangga dan juga ada yang mereka ketahui dari sosial media dan juga kampanye yang mereka lakukan sebelum pemilu kemarin. Dan juga di sini